Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara yang kita gelar hari ini dengan tagline besar yaitu Diskon Ramadan. Diskusi online Ramadan, upload amalannya, dan download keberkahannya. Untuk acara Diskon Ramadan kali ini adalah inisiasi kegiatan dari Lembaga Relawan TIK Indonesia, khususnya di chapter Sulawesi Tenggara, kerjasama dengan tim penggerak PKK Sulawesi Tenggara yang hari ini mengangkat tema perempuan berdaya di tengah pandemi COVID-19. Chapter ini adalah chapter pertama, chapter pembuka dari sekian chapter yang ada, yang insya Allah akan berjalan dalam minggu-minggu ini. Kami sangat berterima kasih yang pertama kepada Ibu Agista Aryani selaku Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara yang sudah bersedia dan kemudian menginisiasi kegiatan ini sehingga terlaksana dengan bagus. Kemudian yang kedua, kami ucapkan juga terima kasih kepada Dr. Maria Haryono. Ini titelnya dari namanya sama titelnya lebih panjang titelnya kayaknya. Dr. Maria Haryono, MGZ, SPGK, Finem. Beliau ini adalah spesialis gizi klinik yang sehari-harinya bekerja di Rumah Sakit Bunda Menteng dan kemudian Rumah Sakit Siloam Kebonjeruk, Jakarta. Ibu Maria ini adalah spesialis gizi klinik yang sudah banyak sekali malang melintang di media-media televisi maupun media-media online lainnya. Kami meminta hari ini kehadiran beliau untuk memberikan tips dan trik sebetulnya di masa pandemi ini seperti apa sih asupan-asupan makanan, kemudian yang kedua tips dan trik untuk di bulan Ramadan ini supaya imun kita tetap terjaga. Sesuai dengan tema perempuan berdaya di tengah pandemi, ini kami sengaja memberikan kesempatan kepada Ibu Ketua Tim Penggerak PKK yang seyogyanya hari ini banyak sekali isu di tengah COVID ini. Perempuan menjadi pilar keluarga, perempuan yang menjadi pilar yang ada di rumah. Ini kalau pilarnya goyang, diharapkan bisa dibayangkan bahwa keluarga itu akan goyang. Ibu Gubernur sekaligus Ketua Tim Penggerak PKK akan menyapa ibu-ibu semua yang berada di perempuan-perempuan hebat yang berada di seluruh kabupaten kota di wilayah Sulawesi Tenggara. Dan beberapa peserta kita ini juga ada yang hadir, sudah konfirmasi di kita selain Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kota, ada juga dinas-dinas pemberdayaan perempuan dan anak, tadi juga ada yang konfirmasi dinas kesehatan. Ada juga ini beberapa dokter-dokter yang berada di Indonesia yang gabung di roomnya kita. Mungkin ini kawan-kawannya Ibu Maria yang sekiranya sangat kepengen hadir untuk bersama-sama kita. Kemudian aturan main di dalam diskusi kita, ibu-ibu yang berada di atau perempuan-perempuan hebat ini yang berada di kabupaten kota, silakan melakukan upload di medianya, di foto di tempatnya, kemudian diupload di media sosial, entah di Facebook atau di Twitter, dengan caption Telkomsel_Kendari. Saya ulangi, @Telkomsel_Kendari. Yang terpilih nanti akan mendapatkan giveaway berupa paket internet dari sponsor kegiatan kami dari Telkomsel. Lumayan ini paket datanya cukup besar, bisa digunakan emak-emak untuk bermedia sosial. Tanpa mengurangi waktu maupun dan kesempatan, dengan hormat kami persilakan Ibu Agista Aryani selaku Ketua Tim Penggerak PKK sebagai narasumber yang pertama, kami persilakan. Terima kasih, silakan Bunda. Terima kasih banyak Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang buka puasa, dan semoga kita semua sehat selalu. Ibu-ibu dari kabupaten, sebenarnya ini harusnya lengkap ya, tapi ada beberapa kabupaten yang saya lihat kayaknya mungkin jaringan atau apa hingga nggak bisa bergabung dengan kita. Nah, alhamdulillah dalam masa pandemi COVID-19 ini kami PKK dari awal sudah melakukan kegiatan. Nah, kegiatan-kegiatan kami itu karena PKK ini berjenjang, jadi kita kadang menunggu instruksi dari pusat. Tetapi untuk melaksanakan kegiatan yang ada di daerah pun kami sudah melakukan awalnya yaitu memberikan bantuan sembako yang terkena pandemi sebelum bulan Ramadan.
Nah, saya sangat apresiasi sekali dengan kegiatan seperti ini karena apa? Karena kita mendapatkan ilmu dari yang akan bergabung nanti dokter gizi. Nah, jadi gizi di tengah pandemi gimana ya? Jadi alhamdulillah semoga pertemuan ini membawa hasil yang bagus kepada seluruh PKK Kabupaten untuk bisa meneruskan kepada masyarakat tentang ketahanan pangan di tengah pandemi COVID ini. Lanjut Ibu. Hah? Lanjut, silakan. Soalnya ininya apa namanya gambarnya agak itu ya, jadi saya pikir. Tapi jelas ya? Masih lancar, lancar. Silakan Bunda. Nah, ketahanan pangan ini kan harus dibangun secara mandiri untuk melawan penyebaran COVID. Nah, temanya di sini membangun daya tahan komunitas dan keluarga di Sulawesi Tenggara. Dan ini sangat-sangat berkaitan erat dengan kegiatan dan juga program PKK yang termasuk di dalam 10 program PKK. Di sini ada beberapa yang yang harus kita fokus, yaitu adalah ketahanan pribadi, ya terutama untuk diri sendiri dulu. Kalau kita di dalam diri kita sudah kuat, sudah sehat, otomatis keluarga kita pun pasti akan sehat juga. Dan juga ketahanan komunitas. Nah, setelah dari diri sendiri, keluarga juga nanti di sekitar kita, di lingkungan kita pun harus selalu menjaga ketahanan sehingga bisa sehingga bisa melawan COVID-19 ini. Dan juga untuk masyarakat se-Sulawesi Tenggara. Jadi diawali dari ketahanan pribadi, ketahanan diri sendiri, kita harus sehat. Setelah itu keluarga kita pun harus sehat, juga lingkungan kita, dan selanjutnya masyarakat yang ada di daerah kita, dan juga kalau semuanya sudah sehat, insya Allah Indonesia pun bisa sehat dan bisa melawan pandemi ini sehingga bisa cepat berlalu dari negara kita. Amin. Untuk membangun ketahanan komunitas, kita punya 10 program PKK yang jika diintensifkan dapat menjadi kekuatan bersama untuk melawan pandemik. Nah, dari 10 program ini semua sudah termaktub di dalamnya. Semua kegiatan pun sudah seperti, jadi 10 program ini seperti instruksi yang harus kita laksanakan. Tetapi memang itu menjadi satu kesatuan. Nah, di sini ada penghayatan dan pengawalan Pancasila, dan juga yang lebih penting adalah memperkuat iman, terlebih kita sedang menjalani bulan Ramadan. Ini sangat penting. Nah, dengan adanya instruksi dari pemerintah tentang social distancing dan juga physical distancing, kita bisa di dalam bulan Ramadan ini tidak perlu kita harus berbondong-bondong pergi ke masjid, tetapi kita bisa melakukan ibadah di rumah, ibadah mandiri, sehingga kita bisa memutus mata rantai COVID-19 ini. Kita mengajak keluarga untuk bisa melaksanakan ibadah di rumah. Justru mungkin mudah-mudahan kita bisa lebih khusyuk ya kalau di rumah. Kadang-kadang kan kalau kita juga di masjid itu kadang banyak peleteran yang bisa sehingga membuat kita kadang-kadang tidak bisa khusyuk. Tetapi kita berusaha kalau di rumah bisa ibadah sendiri, insya Allah kita lebih khusyuk. Dan juga saya lihat ibu-ibu ini banyak yang ada di media sosial atau di yang teman-teman saya nih ya yang ada di Jakarta, itu mereka malah bisa khatam Quran berkali-kali ya. Kalau kita benar kan? Nah, kalau saya sendiri nih harusnya 1 bulan itu sudah khatam Quran. Tetapi karena saya melakukan kegiatan di Sulawesi Tenggara ini banyak kegiatan, sehingga sekarang itu baru juz ke-12. Jadi promosi sebenarnya
ini membuat motivasi kepada yang ibu-ibu yang lain untuk jangan pernah menyerah. Karena apa? Dengan mandiri, dengan ibadah mandiri pun kita bisa meraih pahala yang lebih besar, insya Allah. Dan yang kedua, gotong royong. Ini bisa lanjut terus ya? Lanjut Bu, lanjut Bu. Nah, gotong royong bersama melawan COVID, jangan menyisihkan jika ada lingkungan kita menjadi ODP, OTG, bahkan PDP, mari kita bahu-membahu mendukung isolasi mandiri atau mendukung keluarga pasien. Nah, kadang-kadang kita kan nggak tahu di sekitar kita ada yang yang paling parah ini kan OTG, orang tanpa gejala, ya kan? Ini yang kita. Nah, kadang kita juga harus selalu koordinasi dengan gugus tugas yang ada di sini untuk bisa memantau yang ODP itu bagaimana, yang OTG itu bagaimana, yang PDP itu bagaimana, sehingga ibu-ibu PKK ini kita harus kolaborasi dengan gugus COVID ya yang ada di daerah masing-masing, apalagi yang terutama yang ada di Sulawesi Tenggara ini. Karena apa? Karena kita ibu PKK ini yang langsung dengan masyarakat yang hidup di sekitar masyarakat, kita nggak tahu di sebelah kita, tetangga kita atau apa, ada yang ODP, ada yang OTG, ada yang PDP. Nah, ini kita harus bisa memberikan informasi yang baik, memberikan informasi yang baik di masyarakat tentang bagaimana mengetahui di lingkungan kita ada ODP atau OTG. Jadi kita bersama-sama memberikan informasi kepada gugus COVID yang ada di daerah Sulawesi Tenggara ini dan juga yang ada terutama di kabupaten-kabupaten, sehingga ini bisa memutus mata rantai COVID. Nah, jadi bisa pemerintah bisa melakukan tindakan untuk bisa mengisolasi para ODP, OTG atau PDP. Nah, yang ketiga itu pangan. Kesiapan pangan, tanaman toga di halaman rumah, cerdas mengelola menu sehat melawan virus dan selama berpuasa yang nanti akan dijelaskan oleh Dr. Maria dan sesi selanjutnya. Wah, ini saya sebenarnya senang banget ya Pak Ibu, ada dokter ahli gizi di sini. Saya malah pengen tanya, ini kok saya kok puasa-puasa harusnya bisa langsing ya, kenapa kok nggak turun-turun badannya ya? Jadi yang dibutuhkan ini gizi keluarga yang maksimal ya, sehingga imun kita itu semakin kuat dan bisa melawan COVID-19 ini. Nah, untuk kesiapan pangan di sini itu ini berkaitan juga dengan PSBB yang dilaksanakan di beberapa di beberapa provinsi. Nah, mudah-mudahan kita di daerah ini masih cukup pangan sehingga di sekitar kita bisa menghasilkan tanaman yang bisa melawan COVID. Nah, biasanya kalau PKK itu di daerah kita ini ya, ini di halaman-halaman itu ada makanan pokoknya mereka. Jadi ada toganya yang diberdayakan, ada juga yang tanam kangkung, ubi, bisa ada kolam ikan, macam-macam di sini. Jadi sebenarnya kalau pangan untuk di daerah itu bisa terjamin. Nah, yang terpenting lagi ada satu jenis makanan yang ada di Sulawesi ini yang katanya bisa melawan COVID, yaitu apa? Daun kelor. Jadi di rumah saya, di rumah jabatan ini setiap hari Pak Gubernur dan saya disuruh dibuatkan sup kelor. Nah, sebenarnya saya nggak terlalu suka ya, tetapi karena katanya bisa melawan corona atau bisa melawan COVID-19 ini, sehingga itu harus sering dikonsumsi. Nah, yang keempat, sandang. Nah, pakaian kita harus bersih. Jadi kalau kita pergi keluar, biasanya kalau ibu-ibu ini pergi ke pasar, kita kan nggak tahu di pasar itu karena banyak orang berseliweran, kita nggak tahu di udara yang virus-virus itu berterbangan, sehingga kita kalau pulang ke rumah jangan dulu menyentuh keluarga atau jangan terlebih itu harus langsung mandi, ya kan, langsung harus membersihkan diri baru bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Nah, terus yang kelima, perumahan dan tata laksana, bagaimana kita menjadi manajer rumah tangga yang sehat,
yang bisa menyediakan desinfektan dan juga cuci tangan. Nah, saya rasa di sini setelah pandemi ini banyak tempat-tempat fasilitas umum yang sudah menyediakan sarana cuci tangan. Nah, disinfektan itu ya ada juga saya rasa ya di setiap rumah, dan juga mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di daerah yang di kabupaten di rumah dan juga memberikan penyuluhan kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, menyediakan desinfektan di setiap rumah sehingga rumah kita selalu terjaga daripada virus COVID-19 ini. Terus perumahan dan tadi sudah pendidikan dan keterampilan. Nah, di sini kita bisa memperluas wawasan walaupun memang terbatas ya. Kita harus work from home. Jadi kita pun harus memberikan ilmu. Anak-anak kita pun sekarang itu mendapatkan pendidikan yang terbatas melalui online, tidak sekolah lagi. Nah, memang di sini ada pergerakan waktu. Jadi waktunya jadi berputar, apalagi Ramadan begini. Saya memberikan contoh anak saya. Sekarang anak saya tidurnya jadi lebih, biasanya jam 9 malam sudah tidur. Sekarang tidurnya itu sampai sahur, baru setelah sahur baru tidur. Jadi ini memang ada pergeseran waktu. Nah, untuk kita berharap bisa nanti untuk merubahnya bagus. Nah, tetapi jangan khawatir, karena apa? Dengan work from home masih berarti ibu-ibu ini punya banyak waktu untuk belajar melalui internet. Apalagi nanti Mas Eko memberikan hadiah paket data 50 GB ya, apa 100. Ya. Jadi akan lebih banyak ibu-ibu bisa menimba ilmu dari internet, asal jangan nonton View atau Netflix ya, film-film gitu. Nah, ini ada sisi positifnya juga, karena apa, ibu-ibu nanti lebih banyak belajar melalui buku, melalui internet, melalui media sosial, juga melalui televisi dengan siaran-siaran yang ada di Indonesia lebih bervariasi, sehingga banyak ilmu nanti yang akan kita dapatkan melalui semua media tersebut. Terus dengan 7 kesehatan ya, tadi kesehatan juga sudah saya sebutkan tadi, dan juga kita ini nanti akan menunggu juga dari Dr. Maria tentang saran-saran untuk tentang bagaimana kita menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Dan 8, pengembangan kehidupan berkorporasi. Nah, di sini walaupun di tengah pandemi ini tetap kita harus bagaimana caranya kita harus tetap berhemat, ya kan? Tapi saya rasa malah lebih hemat ya di tengah pandemi ini. Hanya pengeluaran kita hanya untuk membeli makanan, tidak membeli yang lain atau tidak. Jadi kita bisa lebih menabung lebih banyak, saya rasa ya. Jadi gaji-gajinya itu tidak terkuras untuk membeli sesuatu yang lain. Dan juga yang walaupun kita tahu bahwa di tengah pandemi ini ada beberapa aspek pekerjaan yang terdampak, ada yang kena PHK, ada yang dirumahkan. Nah, ini yang menjadi perhatian kita, ibu-ibu yang ada di kabupaten dan kota, untuk bagaimana kita membantu mereka meringankan kebutuhan mereka di tengah pandemi ini, ya, seperti yang sudah dilakukan oleh ibu-ibu di beberapa kabupaten, yaitu dengan membagikan sembako kepada yang membutuhkan. Dan juga kelestarian lingkungan hidup dan menjaga kebersihan lingkungan, tadi juga sudah ada sangkut pautnya juga dengan menjaga kebersihan diri kita, keluarga, dan juga masyarakat, sehingga kita bisa memutus mata rantai COVID-19 dengan mengikuti instruksi pemerintah, himbauan pemerintah, sehingga kita bisa aman dan bisa cepat-cepat keluar dari pandemi ini. Amin.
Dan juga tadi yang ke-10, program ke-10 itu perencanaan sehat. Ya, itu sudah menyangkut semuanya sampai dari +1 sampai ke-9. Jadi semua sudah termaktub dalamnya 10 program pokok PKK. Rasa itu aja. Siap. Terima kasih Ibu, pemaparannya luar biasa. Mohon maaf kalau dapat saya ambil beberapa tagline yang bagus nih. Ternyata ketahanan yang harus dibangun dari seorang perempuan itu kita bisa memulainya dari ketahanan pribadi, kemudian masuk ke ketahanan keluarga, selanjutnya kita bisa ketika ketahanan keluarga sudah memumpuni, insya Allah ketahanan komunitas yang ada di sekitarnya akan lebih tumbuh, sehingga ketahanan masyarakat pada umumnya akan menjadi paripurna. Begitu ya Bu ya? Kemudian selanjutnya diharapkan para ibu-ibu, perempuan-perempuan tangguh kita yang berada di kabupaten kota se-Sulawesi Tenggara dihadapkan untuk selalu produktif. Jadi produktif tidak hanya cuma diam saja. Mungkin salah satu produktif yang bisa kita keluarkan tadi dengan memberikan contoh bisa membaca Al-Quran. Kalau mungkin 1 bulan Ramadan sebelumnya bisa 1 kali tamat, mungkin ini bisa 10 kali mungkin begitu ya Bu ya. Selanjutnya ini yang paling penting dari beberapa kasus yang ada di kabupaten kota menurut berita yang beredar di media adalah kejujuran menjadi poin utama untuk kita bisa memutus rantai. Jadi sekalipun kesehatan melalui tim, melalui gugus setelah bekerja keras tanpa kejujuran dari masyarakat ini juga akan menjadi malapetaka yang luar biasa. Dan yang terakhir, alhamdulillah di provinsi kita Sulawesi Tenggara untuk kecukupan pangan untuk kebutuhan di masa pandemi ini terpantau masih dalam kondisi yang sangat normal. Terima kasih Ibu Agista untuk pengantar materi kita yang pertama. Kami izin berlanjut untuk narasumber kita yang kedua, Ibu Maria, Dr. Maria Haryono, yang hari ini juga sudah hadir. Mungkin saya aktifkan mic-nya dulu. Ibu Dokter, apa bisa menyimak kami? Oh, bisa sekali. Saya ikuti dari awal sampai saat ini. Luar biasa. Ibu Dokter, tanpa memperpanjang-panjang waktu, mungkin karena sudah banyak penasaran pengen mendengar langsung dari Ibu Dokter tips dan trik di masa pandemi dan bulan Ramadan ini, mungkin bisa di-share bersama. Untuk materinya saya sampaikan dari sini atau dari sana, Dokter? Boleh dari Mas Eko aja. Oke deh, silakan. Ya, oke. Saya menyapa dulu ya ibu-ibu semua hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saat ini saya tepatnya sedang berada di Jakarta. Namun demikian sebenarnya sepenuh hati saya ini kayaknya orang Kendari, anak Konda ya. Terima kasih sekali kepada Ibu Agista, juga kepada ibu-ibu PKK yang lain, dan juga mungkin ada yang hadir yang lain di luar ibu-ibu PKK, termasuk saya dengar tadi ada ibu saya ya? Iya, betul. Ya. Penasaran. Karena saya juga sudah woro-woro menginformasikan ke ibu saya perihal acara hari ini, dan saya berharap sekali sih beliau juga bisa ikut, walaupun sebenarnya keberadaan beliau pastinya akan sedikit membuat saya jadi grogi gitu ya. Oke, tanpa perpanjang waktu, tadi sudah disampaikan saya akan membawakan sedikit saja materi mengenai bagaimana peran nutrisi pada kondisi saat ini. Saat ini kondisinya seperti apa? Ya, kita tahu saat ini kita sekarang sedang berada dalam musim COVID-19. Lalu juga terutama kita sekarang lagi memasuki bulan puasa Ramadan. Pak Eko mungkin bisa di slideshow aja ya? Ya, silakan. Oke. Saya besarin ya. Biar lebih kelihatan. Ya, lanjut. Ya, oke. Bagaimana untuk tetap sehat selama musim pandemik ini? Tadi saya juga sudah mendengarkan dari Ibu Agista sudah menjelaskan ada beberapa langkah-langkah dan beberapa pesan-pesan tersendiri, termasuk diantara jaga kebersihan. Kalau dari belanja ke pasar, jangan langsung berkegiatan yang lain, tetapi pastinya kita harus masuk rumah dan terutama cuci tangan dulu. Cuci tangan dulu, kita mengurangi sentuhan, kita mengurangi
yang dari luar, virus-virus yang mungkin bisa saja kita bawa ke dalam rumah supaya ini hilang dulu. Mungkin tadi berkaitan dengan cuci tangan, saya rasa sih mengenai cuci tangan ini semua orang mungkin sudah tahu harus cuci tangan lebih sering. Tapi mungkin nanti Mas Eko kalau ada waktu nanti kita bisa praktek cuci tangan mungkin ya. Boleh. Cuci tangan yang benar, yang baik dan benar. Oke, kita mulai yang slide pertama mungkin. Jauh sekali nih. Nah, saya kembali dulu. Ya, oke. Lanjut aja, Mbak. Ya, oke, kita lanjut ya. Tentunya semua sudah tahu bahwa COVID-19 ini sebenarnya masalah semua negara. Per hari kemarin, tanggal 13, data yang saya dapatkan dari gugus COVID, ini saya lihat yang positif 15.438 untuk Indonesia, sedangkan untuk global terkonfirmasi 4 juta lebih. Angka kematian di Indonesia per tanggal 13 kemarin adalah 1.029 kejadian yang meninggal. Jadi kasusnya bertambah, yang meninggal juga bertambah. Lalu untuk saat ini vaksin sampai saat ini belum ada treatment dan vaksinnya pun juga belum ada. Kita berharap ya, kita berdoa bersama-sama semoga para ahli yang bisa membuat vaksin ini juga bisa lebih segera untuk supaya season ini cepat berlalu ya, jadi nggak drama Korea aja berseason-seasonnya apa namanya kalau drama Korea tuh ada season 1 berseri-seri ya. satu season biasanya ada 16 seri, saya sampai hafal ya. Lalu lagi kita tahu bahwa transmisi COVID-19 ini difasilitasi melalui droplet dan juga melalui sentuhan yang mungkin yang barang yang kita sentuh itu sebelumnya sudah terdampak droplet dari pasien-pasien pengidap COVID-19. Yang kita takutkan sekarang kan sebenarnya mungkin adalah kasus-kasus yang OTG, jadi orang tanpa gejala. Termasuk saya sebenarnya dalam bekerja di rumah sakit, ya kami tentunya harus menjaga diri, pakai APD yang lengkap, terutama kalau berada di daerah-daerah yang terkonfirmasi beresiko tinggi. Oke, lanjut. Boleh dilanjut, Mas Eko? Ya, di sini sudah masuk. Ya, sebenarnya anjuran nutrisi dari WHO sudah ada. Jadi kalau yang ini mungkin anjuran dari Depkes, yang sebelumnya adalah dari WHO. Ibu-ibu semua, mungkin ada beberapa bapak. Ini bisa dilihat sendiri, banyak di internet. Dari WHO menganjurkan makanlah makanan yang bukan yang unprocessed. Unprocessed itu makanan yang kayak tidak kurang mateng, kemudian lagi makanan-makanan siap saji, cepat saji, makanan kaleng, ini sebenarnya harus dihindari. Lalu konsumsilah makanan yang jumlah lemaknya dan minyaknya sedikit, cukup konsumsi cairan, kurangi garam dan gula. Lalu pastinya hindari untuk makan di luar rumah. Dalam kondisi sekarang ini saya lihat sih di Jakarta sore-sore tetap masih ada keramaian di luar, di jalan. Setelah saya perhatikan kelihatannya orang-orang mungkin masih mencari makanan. Kalau orang Kendari ngomongnya pabuka ya, yang si cari pabuka mungkin di luar. Jadinya ini mungkin menjadi kendala. Oke, lanjut. Bagaimana kalau di sana, gimana Mas Eko? Mas Eko sekarang posisinya lagi di Bau-Bau, di Kendari? Posisi hari ini di Kota Bau-Bau. Oke, rame kah? Alhamdulillah sepi. Kita berharap biasanya rame ya, tapi tahun ini kita berharap justru kebalikan. Semoga sepi gitu di luar ya. Lalu untuk dari Depkes sebenarnya ada yang namanya Germas. Saya rasa sih ibu-ibu PKK pasti tahu. Ini Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Item-itemnya apa aja bisa dilihat, karena hari ini kita fokus untuk masalah nutrisi. Saya rasa kita tidak bahas ini satu persatu. Oke, lanjut. Next.
Ya, peranan diet dan nutrisi khusus lain. Jadi, ibu-ibu, nutrisi yang baik saat ini perannya adalah untuk menjaga imunitas yang baik. Karena kita kepengen sistem imun kita yang menjaga kita agar kalau ada paparan-paparan infeksi virus, bakteri dari luar, sistem imun kita yang bekerja dengan baik untuk mencegah supaya tidak menjadi penyakit yang berlanjut. Tentunya sekarang kita takut karena COVID ini ya. Lalu, nutrisi yang baik ini juga mengurangi risiko penyakit. Ibu-ibu sering dengar di televisi diberitakan mengenai faktor-faktor risiko yang memperberat kondisi pada saat tertular COVID-19. Di antaranya adalah diabetes, hipertensi. Jadi bahasa kedokterannya adalah dinamakan faktor komorbid. Jadi ini faktor-faktor yang mungkin akan meningkatkan risiko kita jika terserang COVID-19. Perlu diperhatikan diet yang sehat adalah diet gizi seimbang, bukan lagi diet yang namanya 4 sehat 5 sempurna. Ini sudah ditinggalkan lama sekali. Sekarang kita adalah diet gizi seimbang. Dan ibu-ibu perlu tahu yang namanya diet itu sebenarnya bukan semata-mata orang kalau mengatakan, oh saya lagi diet nih, berarti dia sedang menurunkan berat badan. Identiknya biasanya dengan itu ya, saya lagi mau diet nih, berarti mau kurus, identiknya dengan itu. Sebenarnya istilah diet itu adalah pengaturan nutrisi sesuai kondisi tubuh. Diet yang paling ideal sebenarnya berdasarkan kondisi setiap orang itu berbeda-beda. Tapi saat ini nanti saya akan berbicara secara umum bagaimana cara mengatur makan atau diet ini. Oke, lanjut. Next. Ada beberapa nutrisi ya. Ada beberapa nutrisi ini kita bisa lihat. Kita biasanya sering disebut-sebut. Ada vitamin C, ada vitamin D. Kemarin awal-awal sempat rame ya. Nyari vitamin C di apotek susah minta ampun karena orang berbondong-bondong mendengar katanya vitamin C bagus. Lalu ada lagi kabar tentang vitamin D, bahkan rame bagaimana cara berjemurnya ini ya. Selalu ada update-update. Tentunya kita berharap ini untuk mendukung kesehatan kita supaya lebih optimal di musim COVID ini. Tapi sebenarnya yang dibutuhkan tubuh kita tidak hanya vitamin C dan vitamin D. Kita bisa lihat di layar ada zinc, ada Fe, ada zat besi ya, kuprum, ada selenium, ada magnesium, vitamin B6, B12, B9, vitamin C, vitamin D, vitamin E, vitamin A gitu ya, banyak. Belum lagi nutrien-nutrien spesifik lain. Kita tahu Indonesia banyak sekali konsumsi bahan-bahan yang juga sebenarnya secara alami bagus. Ada yang namanya kunyit, ada yang namanya jahe, tapi ini semua bukan merupakan obat anti COVID, tapi ini semua adalah nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk tadi menjaga supaya sistem imunitas kita siap kapanpun untuk memerangi segala jenis bakteri atau kuman atau virus yang mungkin bisa masuk ke badan kita. Next. Oke, next. Next. Sudah tampil belum di sana? Di layar saya masih layar ini yang tadi ya? Sudah next kok. Ini ya. masih ini mengenai suplementasi. Jadi sebenarnya bagaimana cara kita konsumsi. Kadang ada yang ribut, udahlah beli aja suplementasi, beli aja vitamin. Ini sebenarnya tergantung dari kebutuhan tubuh kita. Tidak semua orang butuh vitamin yang sama, tidak semua orang butuh suplementasi yang sama maksud saya ya. Dan dosisnya pasti berbeda-beda. Apalagi kalau secara khusus bisa kita periksakan dari darahnya, apa yang kurang itulah yang harusnya kita penuhi. Tetapi kabar baiknya, sebenarnya kalau kita sehari-hari makan dengan diet nutrisi seimbang, kadang-kadang suplementasi ini tidak terlalu diperlukan. Oke, next. Next. Ya, next. Ya, kita nanti akan lihat mengenai pola makan sehat. Tadi sudah saya sampaikan ya, sekarang adalah trennya diet gizi seimbang, bukan 4 sehat 5 sempurna. Dulu ada yang namanya susu sebagai pelengkap. Sekarang susu bukan merupakan pelengkap, tapi susu sebenarnya bagian dari sumber protein hewani.
Jadi tidak mutlak ada, asalkan badan kita bisa memenuhi protein dari jenis hewani yang lain. Biasanya kita sebutnya protein hewani itu datang dari lauk-lauk ya. Ada yang sebelah kanan atas, ada ayam, ikan, daging, telur, susu. Ini sebaiknya dikonsumsi 2-3 porsi per hari. Per porsinya berapa banyak? Per porsi itu kira-kira sebenarnya kalau masing-masing bisa mengepal tangannya ya, bisa dilihat kepalan tangannya. Per porsi ini kira-kira hampir 3/4 sampai 1 kepal tangan masing-masing untuk jenis protein hewani maupun protein nabati. Lalu kita turun dulu ke bawah. Yang paling banyak dibutuhkan pastinya konsumsi cairan gitu ya. Untuk cairan saat berpuasa begini, tolong buat ibu-ibu, bapak-bapak yang sedang menjalankan ibadah puasa bisa mengatur agar status hidrasi badannya tetap cukup cairan. Lalu yang banyak kedua adalah sumber karbohidrat. Biasanya karbohidrat ini beberapa orang takut karena lagi diet mungkin, diet tanda kutip tadi ya, diet menurunkan berat badan, akhirnya karbohidratnya di-skip. Yang di-skip karbohidratnya nasi doang. Yang lain masih dimakan. Mungkin masih makan roti, masih makan mie, masih makan kentang. Jadi ngomongnya sih diet, ternyata dietnya adalah diet tidak makan nasi ya. Sebenarnya ini kurang tepat karena kita harus mempertimbangkan segala jenis sumber karbohidrat. Itu ya. Apa itu? Lanjut yuk. Oke, lanjut ya. Lalu yang paling kecil di atas itu sebenarnya jatah minyak, gula, dan garam. Ini yang harusnya digunakan seperlunya aja. Oke, next, Mas Eko. Oke, siap. Ya, kita lihat nih. Sebelah kiri kita ada ikan kembung, sebelah kanan ikan salmon. Biasanya kalau yang tanda kutip mau gegayaan ya, maunya makannya ikan salmon. Padahal ikan salmon ini harganya mahal, dapatnya susah. Kalau kita lihat, keduanya adalah sumber protein hewani, ikan ya, sumber utamanya ikan. Tapi perlu diingat, selain kita dapat protein, ternyata di dalam ikan kita bisa dapat ada yang namanya lemak yang baik. Omega 3 salah satunya. Ada kolesterol? Pasti ada. Yang namanya bahan makanan dari hewan, itu pasti ada kolesterolnya. Yang nggak ada kolesterolnya itu yang dari tumbuhan ya. Lalu kita bandingkan. Tidak usah kemudian menggadang-gadang ikan salmon paling baik. Sebenarnya yang salah satu yang baik adalah ikan kembung. Ikan kembung ini omega 3-nya lebih banyak loh daripada ikan salmon. Lalu proteinnya juga lebih banyak daripada ikan salmon per 100 gramnya. Jadi tidak selamanya apa yang berasal dari luar itu baik ya. Maksudnya pasti paling baik, tidak selamanya seperti itu. Oke, next. Siap. Ya, lalu kita lihat ada yang namanya kelompok makanan karbohidrat ya. Kelompok makanan karbohidrat itu kadang-kadang kalau orang mau kurangi nasi harus hati-hati. Jangan sampai kurangi nasi, yang lain-lain tidak dikurangi nih. Tadi yang saya sebut kentang, umbi-umbian yang lain itu termasuk karbohidrat ya. Ubi jalar, ubi kayu, lalu lagi tepung, segala jenis tepung. Bihun, tepung beras ya, ini juga termasuk karbohidrat, hati-hati. Lalu lagi tepung terigu sudah pasti, ada tepung sagu dan lain-lain. Ini adalah makanan-makanan yang masuk kelompok karbohidrat. Oke, next. Ya, saya jelaskan dulu kebutuhan nutrisi tubuh kita. Ada yang namanya kebutuhan energi dasar. Kebutuhan energi dasar ini setiap orang berbeda, menyesuaikan usianya, tinggi badannya, berat badan, dan jenis kelamin. Kalau mau pasti sebenarnya harusnya tanyakan ke dokter yang biasanya berkompeten untuk masalah gizi, seperti misalnya dokter spesialis gizi klinik ya, kayak saya rasa di Kendari juga ada dokter spesialis gizi klinik. Lalu makanan sumber karbohidrat, ini kebutuhan dasar nutrisi tubuh kita ya. Untuk sumber energi, karbohidrat, ada juga protein atau biasa sumbernya lauk pauk, dan juga lemak. Nah, berita baiknya lemak itu sebenarnya dibutuhkan badan. Sayangnya bukan sembarang lemak. Ada yang namanya lemak jenuh, ada yang namanya lemak tidak jenuh. Yang dibutuhkan paling baik badan kita adalah lemak yang tidak jenuh. Lemak jenuh ini biasanya datang dari makanan yang digoreng,
deep fried ya, menggunakan minyak goreng, lalu lagi santan, lalu lagi apa ya, kalau di Kendari itu di Sulawesi Tenggara, saya rasa sih hampir semua wilayah Indonesia sama, rata-rata yang disenangi adalah makanan yang gorengan. Ini mengandung lemak yang jenuh. Lemak jenuh perlu diingat tidak sehat ya, tidak baik buat tubuh kita. Oke, next. Next. Ya, kita lihat sekilas satu persatu. Karbohidrat sumber energi. Memang makan karbohidrat itu dikatakan membuat rasa nyaman, sensasi yang nyaman buat tubuh kita. Sumbernya macam-macam ya, tadi sudah saya sebutkan. Selain dari nasi, ada juga sumber yang lain. Bisa juga didapat dari sayur-sayuran yang beberapa jenis sayur karbohidratnya ada, walaupun tidak dominan, tapi lumayan bisa mensuplai karbohidrat buat badan kita. Lalu beberapa polong-polongan ya, orang Indonesia bilangnya kacang-kacangan. Lalu lagi beberapa buah juga sebenarnya mengandung karbohidrat. Oke, next. Ya. Ya. Gula itu bagian dari mana? Gula itu bagian dari karbohidrat ya Ibu-Ibu. Karbohidrat dibutuhkan tubuh kita, sayangnya gula ini termasuk dalam karbohidrat yang simple. Ada batasan penggunaannya. Jadi beberapa negara sudah memberikan batasan-batasan ini untuk kesehatan penduduknya secara rata-rata. Rekomendasi WHO sih 6 sendok teh. 6 sendok teh itu kira-kira 3 sendok makan per hari. Ingat, gula ini sudah termasuk yang buat dimasak, buat makanan cemilan, gula yang dipakai buat minum teh, minum kopi, ini termasuk gula ya. Untuk Depkes, berarti untuk kita ya orang Indonesia, sebenarnya merekomendasikan sekitar 50 gram per hari. Ini bisa 50 gram mungkin tidak mencapai 4 sendok makan harusnya. Kalau saya katakan 50 gram ini sebenarnya sekitar 2 hampir 3 sendok makan saja. Next, hati-hati ya buat yang penderita diabetes dan obesitas, rasanya penggunaan gula ini harus bijak, bahkan kalau bisa di skip aja untuk gula ya. Gula itu semua termasuk tidak hanya gula pasir, tapi ada gula merah, ada gula aren, gula batu, apalagi yang biasa dikonsumsi kekinian ya. Kalau gula artifisial tidak termasuk dalam hitungan ini ya, tetapi ini benar-benar gula yang berasal dari alami. Lalu protein ini sebenarnya fungsinya banyak sekali untuk saat pembangun, tapi dia juga bisa jadi sumber energi, bisa menjaga mood kita supaya lebih baik. Fungsi kognitif itu kasarnya disebut ini nih, fungsi saraf ya, fungsi otak. Sumbernya banyak, ya kita ngomongnya dari lauk pauk, putih telur, ini biasanya dikatakan sumber protein yang paling baik, kacang-kacangan, tahu, tempe, ikan, daging khas dalam ya, ayam tanpa kulit pastinya, ini merupakan sumber protein yang baik sekali buat tubuh kita. Oke, next. Ya, berikutnya ada lemak. Lemak itu sebenarnya memberikan sensasi yang nikmat di dalam di lidah, di mulut ya. Itu sudah takdirnya dari sananya. Lemak itu yang membuat sensasi makanan itu lebih nikmat. Coba saja kalau buat kue pakai butter, ini kan lemaknya, butter ini kan lemak. Nah, kita bisa icip ya. Kuenya pasti rasanya lebih nikmat kalau dibandingkan kue-kue yang tidak pakai butter ya. Lalu ada lemak jahat, ada lemak baik. Lemak jahat itu bisa datang dari itu tadi lemak jenuh ya, lemak yang minyak sawit, minyak buat menggoreng, minyak kelapa juga termasuk ya, ini termasuk lemak yang jenuh. Ada lagi trans fat. Trans fat itu biasanya kalau ibu-ibu bikin roti atau mungkin jajan roti yang berlapis-lapis itu trans fatnya tinggi. Biasanya ngomongnya sih croissant ya, croissant kalau saya nggak salah sebut, ini trans fatnya tinggi sekali. Lalu ada good fat. Good fat ini tentunya lemak yang dibutuhkan badan kita, bahkan baik sekali untuk menjaga kesehatan. Kita kenal istilahnya ada EPA-DHA. Ini tidak lain, tidak bukan, ini sebenarnya omega 3. Ya, omega 3 tidak hanya melulu dari suplemen, tapi bahan-bahan makanan, terutama ikan yang hidupnya di laut dalam, ini sebenarnya omega 3-nya juga baik, salah satunya ikan kembung tadi ya. Ada sebutan lagi MUFA. MUFA ini salah satu jenis lemak yang baik. Biasanya ibu-ibu mungkin takut kalau makan alpukat itu berlemak, nanti saya gendut gitu ya. Itu mungkin kalau makan alpukatnya di jus, di blender pakai sirup.
pakai gula gitu ya. Nah, ini jadinya gendut. Padahal sebenarnya alpukat sendiri ini mengandung MUPA yang sangat dibutuhkan. Pak, kok hilang nih gambarnya? Ya, rekomendasi dari Depkes sebenarnya kita cukup sedikit aja ya konsumsi lemak. Jadi sekitar 3 sendok makan atau 5 sampai 6 sendok sendok teh ya sebenarnya. 5 sendok makan ini sebenarnya sudah maksimal sekali untuk kita orang Indonesia. Oke, untuk garam. Garam rekomendasinya sebentar balik dulu ya. Garam rekomendasinya, nah ini dia nih yang suka berat nih buat kita ya, karena garam ini juga nikmat di lidah. 1 sendok teh garam saja per hari. 1 sendok teh itu bukan sendok munjung ya, tapi sendoknya rata. 1 sendok teh rata, 5 gram. Ini yang biasa kadang-kadang berat untuk lidah kita, karena lidah orang Indonesia sukanya yang gurih-gurih ya. Oke, hati-hati. Lalu next ya, Mas Eko. Siap. Ya, kita lihat nih. Mari kita lihat hobi kita. Ya, bisa dilihat ya ibu-ibu. Sayangnya saya biasanya begitu ditampilkan gambar begini, wah langsung rame nih. Kita lihat yang paling awal tuh ada gambarnya. Saya sih semua gambarnya ambil dari ini ya, dari internet, dari Google Image. Ini ada coto Makassar ya. Coto Makassar, ada nasi kuning, ada es teh. Biasanya es teh kalau ada sendoknya berarti ada gulanya. Lalu, mohon maaf nih, lagi puasa, tahan-tahan dikit ya. Ini hanya gambar ya. Jadi ada sop buah. Sop buahnya, kuahnya putih berarti pakai susu. Biasanya susunya susu kental manis nih. Lalu yang tengah ini idola semua orang ya. Idola semua orang, mie instan pakai telur. Ini biar lebih enak mungkin jadinya dipakein sedikit sawi. Lalu ada lagi, kalau yang tren di Sulawesi biasanya nasi goreng merah ya. Bagaimana dengan makanan-makanan ini? Ini semua makanannya alami loh, nggak ada makanan yang kalengan, nggak ada yang kemudian makanan olahan. Tapi kita lihat satu-satu ya. Coto tanpa ketupat ya, 1 mangkok kecil ini 350 kalori. Tinggi lemak dan tinggi kolesterol. Apakah ada proteinnya? Ya pasti ada dong. Orang kalau makannya dari daging, pasti daging itu kan mengandung protein yang sebenarnya baik juga buat badan, asal dikonsumsinya porsinya yang sedang-sedang saja dan tidak terlalu sering intensitasnya, tidak tiap hari gitu ya. Lalu sebelahnya nasi kuning. Nasi kuning 1 porsi, ya kalau makannya cuma 1 sendok pasti nggak mungkin jadi 600-an kalori ya. Tapi kalau 1 porsi rata-rata nasi kuning yang komplit, ini kalorinya hampir bisa kisaran 700 kalori. Dan ini tinggi karbo, dominan karbohidrat ya. Es teh manis biasanya gelasnya segini, gulanya 2 sendok makan. Padahal tadi rekomendasi sebenarnya sekitar 3 sendok makan aja. Itu kalau udah minum es teh manisnya 2 kali sehari, berarti sudah 4 sendok makan gulanya ya. Ini udah 120-an kalori. Lalu es buah dengan SKM ini susu kental manis ya. Sekitar 250 kalori kalau nggak pakai nambah ya, nggak bergelas-gelas gitu, nggak bermangkok-mangkok es buahnya. Lalu ini dominan karbo simpel itu dominan tinggi gula. Lalu lagi mie instan tanpa telur. Gambarnya sih dengan telur, tapi kalau mie instan tanpa telur itu bisa dilihat aja di kemasan masing-masing. Biasa setiap mie instan bedanya tipis-tipis aja, sekitar 300 sampai 350 kalori. Ini tanpa ditambahin telur ya. Nasi goreng merah hampir sama seperti nasi kuning. Ini kisaran kalorinya sebenarnya cukup tinggi. Dan semuanya dominan adalah karbohidrat. Oke, next. Bagaimana caranya makan sekarang? Nah, coba ditimbang-timbang dulu, bikin menu, usahakan ini mengikuti panduan isi piringku dari Depkes. Kita lihat setengah piring yang hijau, ini isinya sayuran dan buah-buahan. Lalu setengah sebelah kirinya, hampir seperempat lebih sedikit ya, ini makanan pokok itu sebenarnya karbohidrat. Jadi karbohidrat entah itu datang dari mie, dari kentang, dari nasi ya, ini karbohidrat. Lalu yang sisanya lagi adalah sumber protein.
lauk pauk orang Indonesia sebutnya. Jangan dibalik, kalau kita lihat pola kita orang Indonesia, biasanya konsumsi yang dipenuhin dulu adalah nasi. Jadi piring diambil, nasi diletakkan sampai penuh, tinggal tersisa adalah pinggir-pinggirannya aja untuk meletakkan sedikit sayur dan sedikit lauk pauk. Jadi pola seperti ini sebenarnya untuk jangka panjang tidak sehat. Oke, next. Mungkin Ya. waktunya tinggal ya 3 menit lah. Silakan. Oke, beres. Ya, ini ya gambar-gambar ini bisa dilihat contoh isi piringku supaya nanti ada panduan buat ibu-ibu kalau mengatur menu atau kalau mengambilkan mengaturkan makanan buat keluarganya. Oke, next. Ya, ini masih sama piring makanku. Menunya sebenarnya masih menu Indonesia ya, nasi, ada sayur bayam, ada ikan, ada tahu, dan ada 2 potong pepaya. Jadi segini ini cukup sebenarnya untuk terutama untuk perempuan ini rasanya sudah cukup banyak. Oke, next. Ya, diet ya, pengaturan makan. Tiap orang berbeda. Berbedanya adalah usia, jenis kelamin, BW ini body weight ya, berat badan, tinggi badan, dan aktivitas fisik. Semakin tinggi aktivitasnya, biasanya kebutuhan nutrisinya lebih banyak. Kalau ya sekarang mungkin hanya di rumah saja, kemudian tidak keluar-keluar, ya ini pasti kebutuhan nutrisinya tidak sebanyak kalau orang-orang biasanya aktivitas, kalau kita melakukan aktivitas di luar ya. Lalu kondisi lain ini mempengaruhi pengaturan diet seseorang. Diabetes, penyakit jantung, habis operasi, lalu lagi dirawat di rumah sakit, ini nutrisinya berbeda. Kondisi metabolik, ada pengaruh defisiensi atau ada gangguan fungsi organ dan lain-lain. Ini sebenarnya mempengaruhi bagaimana pengaturan makan di setiap orang. Targetnya tentunya adalah badan yang sehat dan mental yang sehat. Ini memang target kita terutama di musim COVID ini ya. Next. Ya, sekarang nih. Tentang puasa. Tentang puasa kita tahu bahwa puasa itu sebenarnya idealnya banyak sekali penelitian terbukti memperbaiki banyak kondisi kesehatan untuk tubuh kita. Walaupun ada juga penelitian yang menunjukkan sayangnya pada saat berpuasa Ramadan seperti ini, yang diharapkan adalah benefit, justru yang terjadi adalah kebalikan. Mengapa demikian? Karena terjadi perubahan pola makan yang bahkan lebih tanda kutip mungkin jadi lebih foya-foya daripada saat tidak berpuasa, terutama pada saat menjelang buka puasa. Ini biasanya persiapannya sudah lebih heboh daripada saat tidak berpuasa ya. Makanannya lebih bervariasi, kemudian dominan yang manis, ini yang menjadikan harapan kita mendapatkan benefit, justru yang kita dapatkan adalah bukan benefit tadi. Oke, rekomendasi pada saat COVID-19 ini adalah diet yang sehat. Diet yang sehat sebenarnya ini tidak terlalu jauh, bukan tidak terlalu jauh, bahkan tidak jauh dari apa yang saya jelaskan tadi. Jadi makanlah makanan sesuai dengan gizi seimbang. Tanda kutip kalau ada penyakit tertentu ya mungkin baiknya ini harusnya konsultasi dulu ke dokter, apalagi mereka yang ada penyakit metabolik. Ada diabetes, ada hipertensi yang tidak terkontrol. Ini sebenarnya masalah makan bukan masalah yang sepele. Masalah makan saat puasa ini sebenarnya benar-benar harusnya diatur. Sayangnya ya tanda kutip tadi mungkin ketidaktahuan atau keengganan atau kesulitan mencari tenaga medis ini yang menjadikan kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Oke, next saja Mas Eko. Ya. Ya. Ini contoh menu puasa pada saat kita karena mau berbuka nih ya. Contoh saat berbuka kita bisa makan kurma, kemudian makan buah potong. Makan kurma mungkin untuk di Indonesia kita adanya kurma sudah kering ya, kurma yang dikeringkan. Biasanya keringkan ini kandungan gulanya lebih tinggi. Hati-hati buat yang diabetes, baiknya juga konsultasi dan lihat pola gula darahnya baik atau enggak gitu ya. Buah potong lebih baik, jadi bukan gula. Jadi masukkan tubuh kita makanan yang siap energinya segera kembali, tetapi bukan datangnya dari gula. Lalu minum air yang cukup, mungkin porsi nasi untuk ibu-ibu ini untuk perempuan ya, rata-rata 100 gram. Mungkin untuk laki-laki yang badannya besar, masih usia produktif, bisa mencapai 200 gram.
Menunya boleh oseng sayur, tahu, tempe, ini udah masuk protein ya, tahu, tempe, ikan, pepes, bisa di sop, bisa di tim ya, bisa dibakar. Ini ikannya atau mungkin ayamnya, ini beratnya sekitar 100 sampai 150 gram. Ini untuk rata-rata berat orang Indonesia. Lalu minum 4 sampai 5 gelas. Ini sejak mulai dari buka sampai sebelum tidur, usahakan status hidrasinya baik. Pada saat sahur, demikian ya, bisa sampai 150 gram untuk perempuan. Kalau badannya kecil ya mungkin 100 gram aja nasinya ya. Lalu sop daging atau sop ayam pakai kacang merah, ini sumber protein. Telur dadar, kalau yang kolesterolnya sering tinggi baiknya tidak pakai kuningnya ya. Lalu bayam ditumis, ini hanya contoh, bisa tumis sayur yang lain. Lalu menjelang imsak bisa selipkan buah potong dan konsumsi air yang cukup. Next. Ya, aktivitas fisik hati-hati. Untuk yang suka sekali olahraga, justru hindari overtraining. Jadi olahraga yang berat ya. Ini bahasanya olahraga yang berat. Karena apa? Kita harapkan kan imunitas kita terjaga selama puasa, selama musim COVID ini. Kalau overtraining ini biasanya ada periode badan akan berusaha menyesuaikan. Menyesuaikan dalam arti justru sistem imunitas bisa turun pada saat olahraganya terlalu berat, apalagi yang tidak terbiasa ya. Pada saat berpuasa seperti ini, usahakan tetap aktif, tetap banyak bergerak, berupa stretching ini baik sekali. Lakukan menjelang buka puasa, karena kita menghindari dehidrasi yang berlebihan. Jangan lupa sembari usia bertambah bukan berarti aktivitas ini membatasi aktivitas fisik, tapi usia bertambah justru usahakan tetap latih kekuatan otot sesuai dengan kemampuan masing-masing. Oke, next. Ya, bagaimana berjemur? Nih rame ya, sempat berita-berita di WhatsApp rame sekali mengenai berjemur. Serba salah. Berjemur kesiangan, kelamaan, katanya kena kanker. Tidak berjemur, vitamin D-nya kurang. Kita lihat, rekomendasi sebenarnya untuk kita orang Indonesia, sebenarnya berjemurnya sekitar pukul 9 sampai 10, 5 sampai 15 menit saja. Ini kaitannya sama vitamin D ya, ibu-ibu ya. 5 sampai 15 menit saja, tidak setiap hari, 2 sampai 3 kali per minggu. Kalau jemur baju beda ya ceritanya. Kalau ini berjemur untuk vitamin D. Kita tahu vitamin D sebenarnya bukan untuk tulang dan gigi aja, tapi vitamin D ini sebenarnya banyak sekali fungsinya. Bisa ke sistem imun, bisa ke pencernaan paru-paru, metabolisme ya. Jadi kerjanya bagus sekali untuk vitamin D. Lalu berjemur apakah seluruh badan, buka baju gitu ya? Mungkin kalau anak bayi baru lahir gitu biasanya ya, seluruh badan. Tapi kalau untuk kita orang dewasa cukup kena lengan, tungkai, kaki mungkin ya bisa, atau lengan. Hindari area-area yang sensitif. Kepala, leher ya biasanya lebih tipis dan lebih sensitif. Tidak dianjurkan untuk orang-orang yang sensitif terhadap matahari. Hati-hati. Kalau memang ada riwayat sensitif ya jangan berjemur. Jadi pakai alternatif lain. Mungkin minum suplementasi vitamin D. Sayangnya suplementasi vitamin D ini tidak boleh sembarang. Pada orang tertentu, individu tertentu yang pernah periksa genetik gitu ya, termasuk saya sudah pernah periksa, ternyata ada gangguan di enzim yang mencerna vitamin D, yang metabolisme vitamin D. Ini mau berjemur selama apapun, biasanya kadar vitamin D-nya lambat sekali naiknya ya. Jadi baiknya adalah periksa dulu vitamin D kalau ada kesempatan, supaya kita bisa koreksi berapa kekurangan vitamin D. Oke, next. Bu Dokter? Ya. Mungkin kayaknya selesai kok. Iya, kita next lagi ya. Next sudah kayaknya habis ini selesai ya. Ya, siap. Ya, ini hanya untuk nasihat saja. Kalau habis bepergian, belanja, langsung cuci tangan dulu, baru kemudian buah sayur dibersihkan, baru kemudian disimpan. Jangan lupa setelah semua mengolah urusan dapur, tetap harus cuci tangan kembali. Oke, next. Ya, ini rasanya sudah banyak ya digaung-gaungkan ya. Cuci tangan, social distancing, tadi sudah disampaikan juga oleh Ibu Agista. Tetap istirahat harus cukup, jangan lupa jaga kebersihan secara keseluruhan. Oke, rasanya itu saja dari saya. Next-nya coba masih ada? Habis. Oh, sudah habis. Oke. Oke, ibu-ibu,
kayaknya saya sebagai host hari ini sekaligus juga mungkin sebetulnya ada materi tentang seputar bagaimana sih hari ini menangkal hoax di tengah pandemi, tapi karena berhubung waktu, kita coba untuk efisien. Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan silahkan untuk bertanya di chat kalau ada. Silakan dari kabupaten kota untuk mau bertanya. Sekali lagi silakan chat di aplikasi Zoom ini, ditujukan untuk ke siapa. Oh, Kolaka sudah ada. Sebentar, saya lepas mic-nya. Silakan Kolaka. Silakan Kabupaten Kolaka. Ya, terima kasih Pak Eko. Alhamdulillah kami beberapa dari organisasi perempuan mendengarkan secara langsung tentang bagaimana perempuan tangguh melawan COVID-19 ini. Dan tadi telah dipaparkan beberapa hal mengenai makan makanan yang tentu dapat menimbulkan atau memberikan dampak yang bagus untuk kemudian melawan COVID-19. Nah, namun sebelumnya Ibu Gubernur telah menjelaskan beberapa hal mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh tim penggerak PKK. Saya perkenalkan diri saya dulu, Pak Eko ya. Saya Haja Andi Wahida, Wakil Ketua 3 Tim Penggerak PKK Kabupaten Kolaka, sekaligus Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kolaka. Silakan dulu. Kemudian permohonan maaf Ibu Ketua Tim Penggerak PKK dan Ibu Wakil Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Kolaka tidak sempat hadir berhubung ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan kalau Ibu Ketua sedang dalam kondisi tidak fit. Ibu Gub, saya ingin menyampaikan pesan dari Bapak Bupati, Bu, mengenai bantuan pemerintah provinsi. Sampai saat ini belum ada, yang ada dari Pak Gubernur 200 paket dan ucapan terima kasih telah sampai. Usul dari pemerintah Kabupaten Kolaka agar paket seragam biar tidak ada kecemburuan di masyarakat. Isi paket Kolaka 15 kg beras, 1 dos Indomie kaldu, 1 rak telur, 1 liter minyak goreng, 5 kaleng ikan kaleng, dan 2 bungkus sabun Lifebuoy. Itu pesan dari pemerintah Kabupaten Kolaka kepada kami setelah kami melapor bahwa ada video Fitkom bersama Ibu Gubernur pada hari ini. Kemudian yang kedua, kepada Dr. Maria, kami ingin menyampaikan kepada Ibu bahwa karena adanya COVID-19 ini, kemudian membuat masyarakat dalam keterbatasan, yang kerja jadi tidak kerja, kemudian yang punya penghasilan keseharian kemudian terhenti karena tidak bisa bekerja. Oleh karena itu maka daya beli masyarakat kita itu sangatlah rendah. Nah, saya ingin bertanya kepada Ibu, karena tadi secara jelas dijelaskan tentang hal-hal yang mungkin saja bisa dibeli dengan keadaan normal. Nah, sekarang tidak dalam keadaan normal. Trik apa? Jadi trik apa untuk kemudian masyarakat ini dapat memenuhi standar gizi yang disarankan oleh Departemen Kesehatan. Artinya Ibu memberikan kepada kami tim penggerak PKK dan beberapa organisasi perempuan yang ada untuk kemudian akan menyesuaikan atau mensosialisasikan bahwa makanan yang ada di
di daerah kami tanpa membeli pun itu menjadi sebuah makanan yang bisa memberikan dampak melawan COVID. Ya, jadi mungkin perlu dijelaskan kepada kami tentang hal tersebut. Kemudian yang kedua, COVID dilawan dengan imun. Nah, diet yang sehat, ya, diet yang sehat tentu akan memberikan daya kuat, daya imun yang kuat kepada kami. Nah, sayangnya di masyarakat itu tidak paham tentang hal itu karena keseharian mereka yang mengenyangkan dia adalah nasi, yang mengenyangkan dia adalah karbo. Nah, itu menjadi sebuah. Nah, berikan kami saran hal-hal apa saja yang bisa mengurangi itu. Artinya pembelajaran ini akan kami berikan kepada masyarakat dengan tidak mengganggu perasaannya sebagai penyuka karbohidrat, seperti itu. Kemudian berikan kami makanan-makanan apa yang di daerah kami ini makanan yang bisa menambah imun. Ya, jadi itu Bu Dokter yang saya ingin sampaikan, dan ucapan terima kasih kepada Ibu Gubernur bahwa kita telah diberi kesempatan untuk video conference kali ini kepada ibu-ibu hebat Sulawesi Tenggara, kepada Ibu Gubernur yang sangat kami hormati. Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih PKK Kabupaten Kolaka. Ini ada 2 pertanyaan yang keren-keren ini yang ditujukan juga oleh itu untuk Ibu Gubernur dan juga untuk dokter. Tapi sebelum menjawab, ini ada beberapa kabupaten juga yang mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama dari PKK Kendari. Ada pertanyaan ini, apakah korban COVID yang sudah meninggal masih ada virusnya dalam tubuhnya dan masih bisa menularkan kepada yang masih hidup? Sehubungan ada pendapat kalau yang sudah meninggal atau yang mati juga virusnya. Gitu. Nanti mungkin Ibu Dokter bisa membantu untuk menjawab. Kemudian yang ketiga, kami persilakan Kota Bau-Bau. Ini sudah minta waktu. Silakan Kota Bau-Bau. Kota Bau-Bau. Siap. Nah, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Yang saya hormati Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara. Yang kami hormati Ibu narasumber dari Gizi. Pertanyaan ini kami tujukan untuk narasumber dari Gizi, mohon penjelasannya. Ketika orang sudah terpapar COVID, apa yang harus dilakukan untuk mengembalikan imun? Kira-kira ada asupan gizi yang spesifik untuk orang yang sudah terpapar. Terima kasih, Bu. Mantap, terima kasih PKK Bau-Bau. Selanjutnya kami bergeser di PKK Buton Utara. Mohon maaf sebentar, Buton Utara. Yang mana nih? Yang mic-nya yang mau kita aktifkan? Sebentar, saya cari dulu. Buton Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buton Utara. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Eko. Ya, bisa didengar suaranya Bu, lancar kok. Oh ya, lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Tenggara. Ini kangen sekali sama Ibu, Bu. Yang saya hormati narasumber kita Dr. Maria, ahli gizi, Mas Eko serta Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sulawesi Tenggara yang sempat gabung pada diskusi online Ramadan siang hari ini.
Perlu kami laporkan yang pertama kepada Ibu Ketua Penggerak PKK Provinsi bahwa kami dari PKK Kabupaten Nusa Utara sejauh ini sejak pandemi COVID-19 ini kami alhamdulillah juga sudah melakukan banyak hal, baik itu terkait dengan bagaimana kita mensosialisasikan penggunaan masker, kemudian gerakan cuci tangan untuk setiap kegiatan, selesai melakukan kegiatan, dan hal-hal lain, semua alhamdulillah telah kami lakukan. Terkait dengan diskusi online kita pada siang hari ini kaitannya dengan gizi, alhamdulillah kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Utara juga sudah melakukan kerjasama dengan Unhalu, dalam hal ini Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Saud Oleo. Ini kami kerjasama dengan kebetulan salah seorang pengurus kami itu Ibu Febriana Mukhtar adalah juga ahli gizi, sehingga kami melakukan kerjasama. Beliau membuatkan kami menu yang layak untuk dikonsumsi selama COVID. Kemudian terkait dengan gizi seimbang ini kami pertanyaannya ke Ibu Maria. Ini tidak bisa kita pungkiri bahwa kondisi Ramadan ini makanan kita kolesterol, asam urat, gula darah ini semua meningkat. Jadi ini mungkin menjadi salah satu pertanyaan kami, bagaimana ketiga hal ini, kolesterol, asam urat, dan gula darah, bisa kami tekan dengan menu-menu yang seharusnya kami konsumsi. Apa saja, ini susah memang dihindari karena ketika kita berbuka puasa, kita seperti balas dendam untuk semua makanan kita santap. Jadi ini kami mohon mungkin ada trik-triknya dengan tidak mengurangi menu, tapi tetap memenuhi gizi dan tidak berkolesterol, tidak berasam urat, dan tidak menambah gula darah. Kemudian yang kedua terkait dengan menu sehat ini, ini tadi Ibu Maria hanya menjelaskan menu sehat untuk ibu-ibu kayaknya. Kami mohon juga mungkin ada gambaran menu sehat bagi anak-anak, karena anak-anak kami terus terang karena mereka tidak sekolah, lebih banyak di rumah, sehingga pola makan bertambah dan kebiasaan mengkonsumsi makanan siap saji ini tidak bisa dihindari dan susah untuk dihentikan. Kira-kira menu apa yang sebaiknya kami siapkan untuk anak-anak sehingga tidak selalu harus Indomie telur, sehingga banyak anak-anak yang mungkin mengalami kudis-kudis atau alergi karena sehari-harinya selalu mengkonsumsi Indomie telur ini. Dan sebenarnya kalau untuk makanan yang mengandung karbohidrat, kami di Utara Utara ini sebenarnya agak bisa ditekan, karena kami memang ada banyak mengkonsumsi beras merah, yang tentunya kita tahu bahwa beras merah ini kandungan karbonya tidak sebanyak beras putih. Saya kira ini saja barangkali. Mas Eko, halo? Siap. Ya. Mudah-mudahan. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan pertemuan ini bisa berlanjut terus, jangan hanya hari ini, Ibu. Mohon, sebenarnya ini salah satu ajang untuk kita bisa bersilaturahmi, saling melepas rindu satu sama lain. Ini kita kangen-kangenannya kapan ini, Bu? Saya kira ini saja. Terima kasih, Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mic-nya terlalu. Iya. Pertanyaan yang sangat luar biasa. Ada kurang lebih 3 pertanyaan besar yang diajukan untuk Ibu Agista, kemudian yang kedua dan ketiga untuk Ibu Dokter. Tapi untuk mengurangi dan kita pada saat ini waktu juga yang banyak membatasi kita. Sebetulnya pertemuan ini kita pengen sampai jam berapa gitu ya. Cuman kita mengingat mak-mak kita di rumah ini harus menyiapkan buka puasa.
Jangan sampai gara-gara acara kita ini saya dihujat oleh suami-suami se-Indonesia. Ya, kami persilakan selanjutnya setelah Buton Utara, Kabupaten Buton. Siap-siap Kabupaten Buton, mic-nya kami buka sebentar. Silakan Kabupaten Buton. Ya, Kabupaten Buton, silakan Pak. Ibu, Kabupaten Buton. Waalaikumsalam. Silakan Bunda. Kita tidak kita yuk. Pertanyaannya bisa ditanya langsung baca sesuai dari situ. Ada OTG gitu. Ya, silakan Bu. Pertanyaan dari Buton. Mengingat Kabupaten Buton saat ini terdapat OTG, PDP, dan ODP, apa ada menu khusus yang direkomendasikan untuk meningkatkan daya tahan pada ODP yang dimaksud? Makasih. Oke, terima kasih Kabupaten Buton. Selanjutnya kita cepat saja. Kita masuk di selanjutnya Konawe Kepulauan. Tadi sudah ya, Konawe Kepulauan? Konawe Kepulauan, oke, sudah. Oh, Konawe Kepulauan belum ternyata. Sebentar, saya aktifkan Konawe Kepulauan. Sabar ibu-ibu. Ini semua layar kalau ketika berpuasa kok lurus semua kelihatannya nih. Konawe Kepulauan. Sebentar. Oh, Konawe Kepulauan sudah keluar apa ya? Kolaka Timur deh untuk sementara. Kolaka Timur silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya belum menyapa. Selamat sore Ibu Guru tersayang. Semoga sehat selalu. Ya, saya langsung saja. Di tengah-tengah juga untuk perempuan berdaya di situasi pandemi COVID-19, kami juga dari Tim Mora PKK Kabupaten Kolaka Timur sudah melakukan beberapa hal, antara lain kami juga membagi masker di beberapa pasar. Kemudian kami juga sudah melaksanakan membagi sembako itu dari sumbangan pribadi dari pengurus Tim Mora PKK ke tempat-tempat yang kami menganggap perlu, terutama yang kena dampak untuk pekerjaan. Kemudian juga yang terakhir, alhamdulillah dari kumpulan ibu-ibu PKK juga, di saat kami membagi sembako, Gugur, kami melihat terus terang ada satu rumah yang hampir saja terbawa banjir, sehingga dari tergugah hati dari teman-teman, kami alhamdulillah sekarang ini lagi bedah rumah salah seorang warga yang sama juga berdampak dari tidak bisa melakukan bekerja di luar rumah karena COVID ini. Kemudian yang ingin saya tanyakan di sini adalah kebetulan Kabupaten Kolaka Timur tertanggal 13 Mei kemarin positif corona itu berjumlah 9 orang, di mana semua sebenarnya bukan berasal dari Kolaka Timur, tetapi adalah warga pendatang. Nah, yang ingin saya tanyakan, ini kami di sini terus terang agak khawatir karena mungkin ini sama dokter yang saya ingin tanyakan, Dokter Maria, sudah dinyatakan negatif 2 orang, yaitu ibu dan anak, sudah melaksanakan pemeriksaan swab, tetapi kenyataannya tiba-tiba 2 hari lagi kemudian diperiksa, ternyata hasilnya positif. Sehingga kami di sini terus terang agak khawatir karena yang 5 orang yang berasal dari Magetan itu keluarganya sudah diperiksa juga sebanyak kurang lebih 50, itu dikatakan negatif. Namun dengan adanya peristiwa dari 2 orang yang menyatakan negatif kemudian berubah menjadi positif, ini terus terang kami jadi waspada juga dan jadi khawatir
kemudian langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Kolaka Timur sudah isolasi mandiri untuk kemudian kami mencoba mengulang kembali untuk bisa dilaksanakan swab kembali. Nah, pertanyaan saya, kenapa bisa sampai demikian, Dok? Bahwa orang yang sudah dinyatakan negatif, kemudian kok bisa kembali menjadi positif? Mungkin ini demikian dari kami, Tim Pengarah PKK Kabupaten Kolaka Timur. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena pertanyaannya sudah tidak ada lagi, mungkin kami mempersilakan yang pertama dari yang terhormat, yang kita hormati dan kita banggakan, Ibu Agista Aryani, kami persilakan. Silakan Bunda. Terima kasih Mas Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kabupaten Kolaka. Kemarin bantuan itu adalah bantuan dari CSR. Jadi karena bantuan dari CSR itu terbatas ya, namanya juga mereka membantu. Nah, dan kita di sini dan juga relawan hanya mempacking. Jadi supaya semua kabupaten dapat, jadi itu di repacking sesuai dengan jatahnya masing-masing sehingga semua kabupaten, 17 kabupaten dan kota bisa dapat bagian. Nah, untuk bantuan dari Pemda ini baru minggu ini yang refocusing itu ya. Ini baru minggu ini ya. Tapi itu ada di OPD masing-masing. Nah, nanti kalau dari bantuan dari Pemda mungkin bisa diseragamkan, bisa diminta. Nah, dari OPD masing-masing berarti kan setiap OPD itu ada. Setiap OPD itu ada. Jadi nanti dari kabupaten dan kota bisa berkoordinasi dengan OPD yang ada di provinsi, ya, dinas-dinas yang ada di provinsi, yang agar bisa disesuaikan dengan kebutuhan daripada masing-masing kabupaten tersebut. Nah, kalau yang ada sekarang ini adalah bantuan dari BUMN dan juga bantuan dari CSR, dan saya dan juga relawan yang ada di sini hanya membantu untuk bisa repack kembali dan disalurkan ke seluruh kabupaten kota dengan agar bisa merata. Jadi ini bantuan yang ada aja yang ada di sini yang kita ini. Jadi belum dari Pemda ya. Nah dari Pemda ini mungkin sekitar minggu depan baru bisa disalurkan. Ya seperti itu. Oke. Bu. Halo, Mas Eko. Ya, lanjut Bu. Pertanyaan selanjutnya mungkin yang dari Kolaka juga, kira-kira ada nggak sih saran, tips dan trik dari ibu-ibu untuk tim penggerak PKK Kabupaten Kota, kira-kira apa sih makanan yang paling luar biasa untuk kita menjaga di era pandemi ini? Silakan Bunda. Ke saya atau ke dokter? Tadi kayaknya mintanya ke Bunda dulu deh. Oh boleh. Ya kalau ke saya, tip dan trik itu menjaga kesehatan agar ibu-ibu PKK tetap sehat ya, dan harus menjaga kesehatan, kebugaran tubuh. Yang jelas olahraga di rumah, satu, makanan harus sehat ya. Terus gizi harus terjamin sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Dokter tadi, tetapi karena memang di tengah pandemik ini kebutuhan daya beli semakin berkurang karena terdampak COVID, banyak yang PHK banyak. Tetapi kan di sekitar kita itu tanaman obat keluarga itu bisa dihasilkan untuk bisa memenuhi gizi keluarga. Makanya saya rasa kalau di ibu-ibu dasawisma yang ada di seluruh kabupaten kota itu pasti di halamannya itu pasti ada tanaman obat keluarga dan juga ada tanaman-tanaman kebun lainnya. Nah, kalau kita di Kota Kendari sini kan ya mencari halaman yang itu pasti banyak ya. Saya udah beberapa hari ini pergi keliling memang ya dengan standar protokol COVID untuk memberikan bantuan. Banyak saya dapati kebun-kebun kebun-kebun PKK yang bisa untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Ada yang tanam ubi, ada yang tanam talas, ada jagung, ada sayur mayur, ada cabai, tomat dan lain-lain. Jadi sebenarnya kalau untuk orang-orang masyarakat yang terdampak COVID yang memang ada beberapa yang
tidak bisa memenuhi gizi keluarga, tetapi nah inilah fungsi kita sebagai anggota PKK, pengurus PKK, untuk bagaimana kita bisa membantu mereka sebisanya untuk bisa memenuhi kebutuhan gizi daripada masyarakat kita atau yang terdampak COVID. Ya, seperti yang sudah disampaikan tadi juga dari Ibu Bupati ke Koltim, Buton yang memberikan bantuan sembako untuk para masyarakat yang terdampak COVID ini. Ya, saya rasa seperti itu. Oke, terima kasih. Ibu Agista, intinya poinnya adalah bagaimana kita berkreasi dan berkreatif di lingkungan kita sekitar. Saya kira banyak tips dan trik hari ini untuk menanam sayur-sayuran, apalagi mungkin yang lagi in hari ini ada sayuran hidroponik ya. Dengan masa panen yang bisa 2 minggu, masa panen bisa 3 minggu, ini saya kira peluang yang luar biasa untuk perempuan Indonesia bisa tangguh di masa pandemi. Kurang lebih seperti itu ya, Bunda ya? Artinya ya pemanfaatan halaman, adalah di 10 program pokok PKK juga itu, pemanfaatan halaman keluarga ya. Seperti itu kita bisa menanam hidroponik. Iya, kita bisa menanam daun, asal jangan kita makan daun pintu aja gitu aja, Bu ya. Ibu Maria masih monitoring, Ibu Dokter? Ya, masih. Silakan Atuh, silakan. Banyak pertanyaan kayaknya nih yang mengarah ke silakan. Cepat aja. Jadi tadi dari bertanya juga tuh sama Ibu Dokter. Tapi nanti silakan. Sesi terakhir. Oh, sesi terakhir. Pribadi. Ya, boleh. Jadi begini. Tadi saya yang satu-satu ya, tapi saya usahakan cepat. Dari Kabupaten Kolaka tadi memang sudah dijelaskan dari Ibu Agista mengenai daya beli. Ini memang kalau sudah terkait dengan daya beli rasanya sulit sekali kita berbicara karena namanya tipikal masyarakat kita pasti beda-beda gitu ya Bu ya. Tapi saya setuju sekali. Jadi memang yang harus kita pacu adalah bagaimana supaya teman-teman masyarakat yang lain yang tanda kutip mungkin ini kendalanya terhadap daya beli yang mungkin ekonomi ya, ini bisa memanfaatkan lahan yang ada, memacu untuk menanam, jadi kembali ke basic intinya. Bagaimana yang rasanya sulit mungkin untuk pemenuhan protein, tapi ini sebenarnya bukan menjadi kendala juga karena saya rasa di daerah Sulawesi sana untuk mendapatkan ikan putih telur ini rasanya juga saya tidak terlalu tahu ya kalau mengenai putih telur di beberapa daerah tertentu, tapi untuk ikan rasanya ini tidak sulit, tinggal mau atau tidak gitu ya. Tentunya dengan adanya peran ibu-ibu yang saat ini mendengarkan, inilah mungkin masanya kita saling membantu, kita bisa melihat siapakah teman penduduk masyarakat yang mungkin butuh bantuan, butuh edukasi, atau memang butuh bantuan tuh macam-macam, mulai dari butuh edukasi, butuh pendampingan. Tadi ada yang katakan bagaimana supaya tidak mengganggu perasaannya karena mungkin doyan karbo gitu ya. Mungkin hal ini sebenarnya cuma butuh edukasi saja, ataukah memang butuh bantuan ini saya rasa memang untuk peran dari ibu-ibu, peran dari pemerintah ini besar sekali. Untuk daya beli mungkin tergantung tingkat ekonomi, tapi untuk mendapatkan saya rasa sekarang bagaimana mungkin pendapat Mas Eko mengenai keberadaan online, apakah sebenarnya ini bisa membantu supaya masyarakat tertentu yang mungkin ketakutan untuk keluar mencari bahan makanan, dia bisa memanfaatkan online ya, fasilitas online yang ada di daerah. Ini rasanya bisa sekali gitu ya. Saya lanjut dulu. Terus tadi mengenai ada yang bertanya mengenai korban COVID yang meninggal gitu ya. Sebenarnya ini bukan kapasitas saya untuk menjawab, bukan keahlian saya, tetapi mungkin saya bisa sampaikan bahwa ya betul jenazah tidak menularkan, tapi kan yang kita khawatirkan adalah cairan yang keluar dari jenazah. Harusnya kalau ini sudah melewati proses dari rumah sakit, sudah dibungkus, ini harusnya aman. Jadi ya pasti sudah ada standar, jadi intinya tidak boleh dibuka lagi. Karena yang kita takutkan tadi adanya cairan-cairan yang mungkin beresiko untuk tersentuh untuk orang-orang. Makanya kan kalau pemakaman sudah tidak boleh banyak orang, harus memenuhi standar ini ya, standar SOP COVID ini ya, harus jaga jarak, harus pakai APD dan lain-lain ya. Lalu ada lagi yang dari bau-bau tadi. Kalau sudah terkena COVID, bagaimana pemenuhan gizinya? Nah ini untuk pemenuhan gizinya sama.
tapi tolong fokuskan supaya tetap tinggi protein. Tinggi protein berarti lauk pauk. Jadi kebutuhan dasarnya ini harus benar-benar terpenuhi, fokuskan tinggi protein. Kalau memang bisa terbantu lagi dengan pemberian suplemen-suplemen tambahan, biasanya kalau sudah terinfeksi virus COVID, ini tidak suplemen ini memang harusnya dibutuhkan. Jadi inilah mungkin peran kita, peran ibu-ibu PKK, kalau memang ada tetangga, ada keluarga, bisa saja serumah itu kena semua, atau mungkin yang serumah hanya salah satu saja yang kena, ini mungkin perlu perhatian ya. Jadi kita bisa edukasi melalui keluarganya yang lain. Lalu lagi dari Buton Utara. Tadi saya mendengar ada salah satu anggota dari Buton Utara, Ibu PKK, sebenarnya juga ahli gizi ini. Senang sekali saya dengarnya. Biasanya kalau sudah ada yang berkompeten di bidang ini, biasanya orang-orang sekitarnya juga suka dicerewetin gitu ya, diberi wejangan-wejangan edukasi mengenai gizi. Tapi bagaimana dengan risiko peningkatan kolesterol, asam urat gitu ya, dan lain-lain. Jadi kembali ke pola makan, kalau memang rasanya kok kayaknya makanan yang ada ini meningkatkan kolesterol, asam urat, saran saya hindari bahan-bahan makanan yang mengandung lemak jenuh yang tinggi. Perlu diingat bahwa minyak goreng itu tidak ada kolesterolnya, tapi lemak jenuhnya luar biasa dan bisa mempengaruhi kolesterol. Cara yang paling simpel supaya kolesterolnya bisa turun, asam uratnya bisa turun, untuk kolesterol makan seratnya harus banyak. Serat itu datang dari sayur dan buah, bukan jus buah kemasan ya, tinggal beli bukan, tetapi sayur apapun dan jus dan buah apapun. Makanlah yang banyak supaya kolesterol yang ada dalam tubuh bisa keluar bersama feses ya. Lalu untuk asam urat, kalau memang sudah tidak terkendali, ya harusnya ini harus kontrol ke dokter, harus konsumsi obat ya. Tapi kalau misalnya bisa dikendalikan, coba kurangi makanan yang berasal dari daging, jeroan ya. Ini selain kolesterol juga asam uratnya tinggi. Lalu minum airnya memang harus banyak. Konsumsi cairan harus banyak supaya buang air kecilnya keikut, asam uratnya juga keikut ya. Lalu lagi untuk anak-anak. Nah, untuk berbicara anak-anak sebenarnya ini kriteria umurnya berbeda-beda. Anak kecil, anak remaja, kalau anak yang menjelang dewasa di atas 15 tahun ini biasanya sudah mengikuti pola makan orang dewasa. Tapi yang perlu diperhatikan, mumpung ini kita di rumah, inilah saatnya kita memperhatikan apa yang dikonsumsi oleh anak-anak kita. Jangan sampai kita khawatir, waduh yang dikonsumsi mie instan, yang dikonsumsi makanan cepat saji, ya mungkin memang yang itu aja yang disediakan oleh orang tuanya, jadi mungkin inilah yang perlu kita perhatikan. Jangan melulu menyediakan bahan-bahan makanan yang cepat diolah. Ada baiknya mungkin kita pantau apa yang dikonsumsi anak-anak kita, karena ya inilah saatnya kita mungkin dari atas ya, dari Tuhan sudah memberi kesempatan supaya kita ini berlama-lama bersama keluarga di rumah. Jadi saatnya memantau, saatnya kembali ke alam, saatnya kita bercocok tanam, seperti itu mungkin dampak positifnya yang bisa kita ambil ya. Lalu tadi lagi ada pertanyaan dari mengenai beras merah. Oke. Tadi saya sempat tertarik mendengar pernyataan bahwa karbonnya tidak sebanyak beras putih. Iya. Mohon maaf, ini kebalik. Jadi sebenarnya beras merah itu justru kalorinya sedikit lebih tinggi daripada beras putih. Jadi perlu diperhatikan, ibu-ibu, makan beras merah bukan berarti menjadi pengampunan buat kita. Oh, karena saya makannya beras merah, jadi nasinya bisa banyak dong gitu ya, atau porsi makannya bisa banyak. Oh enggak. Keuntungan kita makan beras merah, nasi merah, itu sebenarnya double keuntungan dalam arti seratnya tinggi. Jadi pada saat berpuasa seperti begini, rasa laparnya lebih lama, lebih tahan lapar gitu ya. Lalu vitamin dan mineralnya pasti lebih lengkap daripada kalau kita hanya konsumsi beras putih. Memang rasanya tidak enak, tapi ini harus ya kalau sudah ada keinginan lanjutkan aja. Biasanya sih untuk tahap pasien-pasien saya minta gabung aja dulu beras merah dan beras putih. Komposisinya mulai pelan-pelan dinaikkan sampai beras merahnya bisa dikonsumsi jadi lebih banyak gitu ya, karena memang lidah kita cinta banget sama beras putih ya. Kalau nggak makan nasi putih itu rasanya kurang afdol ya, benar ya. Lalu tadi dari mana lagi ya, Kolaka Timur. Oh, mengenai yang negatif swab diperiksa swab dua orang ya, ibu dan anak. Ini sebenarnya juga sudah bukan kapasitas saya, tetapi rasanya saya bisa bantu menjawab
Ya, bisa ada dua kemungkinan. Kenapa bisa swabnya tadinya negatif menjadi positif? Dua kemungkinan bisa dari teknik pemeriksaannya, mungkin dari teknik pengambilan sampelnya. Jadi periksa swab itu, ibu-ibu udah tahu ya bahwa periksa biasanya tahap awal periksa rapid test. Itu kita periksa IgG, IgM untuk COVID. Ini bukan penanda yang menandakan ini pasti positif kalau memang reaktif gitu ya. Tapi kalau ternyata pemeriksaan rapid testnya reaktif, biasanya dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Pemeriksaan swab itu rasanya nggak enak. Jadi ada yang diambil dari hidung masuk ke belakang, itu rasanya tidak enak. Pada proses pengambilan ini bisa salah ngambil, bisa saat mengambilnya kemudian dibawa, sampelnya dibawa ke tempat pemeriksaan mungkin saja rusak. Jadi banyak faktor untuk teknik pemeriksaannya. Lalu kemungkinan kedua, apakah tertular lagi? Yang saya baca memang ada beberapa kecurigaan mungkin sudah negatif, kemudian ternyata diperiksa dia positif lagi. Tapi ini sebenarnya kasusnya jarang sekali. Hanya saja kita harus meyakinkan kalau memang sudah dinyatakan bahwa seseorang ternyata COVID positif, ya kita harus menjalankan prinsip-prinsipnya, prinsip hidup sehat. Ya tadi sebenarnya saya kalau masih ada waktu saya ingin sekali mengajak supaya ini cara cuci tangan sepele, tapi cuci tangan kalau yang cuma begini-begini saja kena air, kena sabun itu sebenarnya dan 20 detik ditahan gitu ya. Itu sebenarnya bukan untuk mematikan kuman, karena sebenarnya yang kita perlukan adalah cuci tangan di sela-sela jari yang baik dan benar. Jadi ada 6 langkah cuci tangan ya. Bu Dokter. Ya. Untuk sesi akhir nanti kita ada peragaan ya sebelum kita closing. Nah, biar menarik. Kenapa? Bagaimana Mas Eko? Nanti di sesi akhir kita akan buat sesi bagaimana sih mencuci tangan yang baik dan benar. Oh iya, ini cepat banget kok, cepat. Kalau bisa ada waktu, saya senang sekali bisa berbagi kalau bisa tentang cuci tangan. Pasien saya kalau yang masuk ke poliklinik, biasanya yang saya ajarkan adalah cara cuci tangan dulu. Monggo itu silakan. Oke, sekarang? Oke, boleh. Yuk. Oke ya. Oke, gini. Saya kebetulan punyanya adalah hand rub. Di dekat saya ada hand rub, wastafelnya sebenarnya cuma jaraknya dekat. Tapi untuk mencuci tangan ada 6 langkah. Kalau menggunakan air mengalir, ini lebih baik sama sabun. Jadi nyalakan keran, air mengalir, kemudian ambil sabun. Ambil sabun, baru kita masuk ke langkah pertama. Langkah pertama adalah seperti ini, Bu-ibu ya. Boleh sambil dipraktekkan. 1. Ayo Bu, bareng-bareng yuk. Berjamaah kita. Langkah kedua adalah dibalik punggung tangan. Gini ya. Kanan dan kiri. Ini baru langkah kedua. Langkah ketiga, balik ketemukan jari terus seperti ini. Ya. Langkah keempat, disilangkan, dikunci, lalu diremas-remas ya. Oke, bagian belakangnya juga. Lalu langkah berikutnya jempol. Jempol dipegang, diputar seperti ini, kanan dan kiri. Ya, ini langkah kelima. Langkah keenam terakhir adalah bagian ujung. Ini diputar-putar dan kanan dan kiri. Baru kemudian dibilas pakai air mengalir, lalu dikeringkan. Ya, ini sepele karena sebenarnya ujung-ujung jari kita ini itu juga sebenarnya kadang-kadang menyimpan kuman. Sela-sela jari kita ini juga kadang-kadang menyimpan kuman, termasuk ya virus ini tentunya. Sip. Cukup Ibu Dokter? Ya, ada 6 langkah ya. Iya. Oke, terima kasih untuk Ibu Dokter, kemudian Ibu Agista. Sebelum sesi akhir kita untuk melakukan closing statement, izinkan kami dari pihak penyelenggara untuk menyita waktu kurang lebih sekitar 2 menit. Salah satu misi kami adalah yang pertama, yang kami tampilkan di screen ini, cuma 2 menit aja, Ibu-Ibu. Selain kita hari ini prosesnya adalah melawan virus melalui ketahanan nutrisi, sebetulnya ada lagi yang menyerang kita yang tidak kalah lebih hebat. Menurut WHO, kita hari ini tidak hanya melawan pandemik, kita hari ini melawan infodemik. Apa itu infodemik? Infodemik adalah berita palsu yang menyebarnya lebih cepat dari penyebaran dari virus. Nah, ini konsep dari infodemik, tidak hanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan kita betul-betul imun kita berkurang,
ternyata disinformasi atau infodemi ini yang bisa memberikan kondisi kita yang berada di masyarakat itu menjadi resah. Ketika kita mengalami keresahan, ini akan mengalami penurunan imun yang luar biasa. Jadi mak-mak kita di rumah, ibu-ibu keren-keren yang ada di rumah, mohon bantuannya jangan sering-sering melakukan sharing informasi sebelum dilakukan betul-betul pengkajian yang luar biasa. Karena apa? Apalagi ibu-ibu sebagai tim penggerak PKK, sebagai ketua, ini kalau mampu men-sharing informasi, itu anggotanya pasti baca, Bu. Anggotanya pasti melihat. Cuman pertanyaannya adalah, kalau informasi yang Ibu sharing, itu ternyata informasi yang sifatnya hoax, ini akan menimbulkan keresahan bagi kita semua. Apa itu? Salah satunya inilah, bentuk disinfodemi yang hari ini terjadi. Ini adalah infografis yang kebetulan kami dari Relawan TIK Indonesia, hari ini menjadi satu tim dengan tim gugus COVID-19 yang berada di Jakarta. Kami terbentuk di tim 3 untuk konten informasi dan disinformasi seperti ini. Jadi harapannya beberapa pertemuan-pertemuan yang ada di diskon Ramadan ini, yaitu diskusi online Ramadan ini, mampu memberikan pencerahan bagi seluruh stakeholder yang ada, termasuk perempuan-perempuan yang hebat-hebat yang ada hari ini, untuk bisa menjaga dirinya sekaligus menjaga tangannya. Untuk bagaimana kita bijak dan betul-betul tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar dari kelaziman yang ada. Kami persilakan akhir dari kegiatan ini, Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila ada kabupaten kota yang belum kami sempat berikan kesempatan bertanya. Bukan berarti kita tidak memberikan kesempatan, tapi waktulah juga yang membatasi kita. Ibu dokter juga mungkin harus praktek habis ini karena masih banyak pasien juga. Ibu Gubernur, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, kami minta waktunya untuk closing statement. Silakan Bu, sebelum kami akhiri. Terima kasih Ibu-Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten yang sudah berpartisipasi pada acara hari ini. Banyak sekali kita mendapatkan informasi terkait dengan gizi keluarga ya untuk ketahanan kesehatan di tengah pandemik ini. Dan saya terima kasih banyak juga, semoga kita berdoa bersama agar pandemik ini cepat berlalu sehingga kita kembali bisa beraktivitas seperti sedia kala dengan kegiatan kita masing-masing yang senantiasa berbuat demi kebaikan masyarakat, terutama yang ada di Sulawesi Tenggara. Dan terima kasih juga Pak Eko atas acara yang sudah diselenggarakan hari ini. Ini sangat-sangat berguna bagi kami sekali semuanya. Terima kasih kembali Bu. Terima kasih Bu Gasta. Mungkin Ibu Dokter masih online kah? Ibu Dokter Maria atau Ibu sudah nanti bisa itu ya, karena saya juga ingin konsultasi masalah diet untuk menurunkan berat badan dong. Ibu Maria masih online atau sudah menuju pasien? Oke, saya pikir Ibu Maria hari ini prosesnya sudah menuju ke pasien. Pesan akhir dari kami sebagai penyelenggara, Ibu, Bapak yang berada di kabupaten kota, silakan kalau mau menghubungi kami, silakan. Ini saya tampilkan nomor HP saya. Sekaligus kami sebagai penyelenggara Relawan TIK seluruh Indonesia, yang insya Allah kita akan menyelenggarakan diskon Ramadan, diskusi online Ramadan ini di sesi-sesi berikutnya dengan tema yang berbeda. Insya Allah minggu depan kita akan membuat, kalau tidak akhir minggu ini, kita akan buat chapter kedua dengan tema UKM cerdas di masa pandemi. Nah, ini ibu-ibu ya PKK kalau tertarik nanti bisa kita sharing juga untuk bisa gabung bersama. Ada banyak komunitas kreatif di UKM di seluruh Sultra yang sudah kami inisiasi. Insya Allah kita akan bergabung bersama. Kalau tidak hari Sabtu, hari Minggu di jam yang sama, di frekuensi yang sama. Moga-moga kita bisa ketemu semua ya. Ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf atas segala penyelenggaraan yang kurang-kurang. Kami akhiri, sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic saya aktifkan semua. Ya, silakan Ibu mau kirim salam belum? Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Keren. Makasih Eko, makasih. Kalut.